Benteng Marlborough. Sejarah Benteng Marlborough. Selain VOC, ada persekutuan dagang lain yang melancarkan misinya di sekitar wilayah Indonesia pada masa lalu. Persekutuan dagang tersebut adalah East India Company yang berasal dari Inggris. Antara VOC dan EIC sempat bersaing di Banten, namun EIC kalah dan kemudian menyingkir. Kemudian EIC mencari tempat lain dan tiba di Bengkulu. VOC sendiri sempat mendirikan sebuah kantor dagang di Bengkulu pada tahun 1664. Namun, VOC kemudian meninggalkan Bengkulu karena selalu merugi akibat kebijakan Kesultanan Banten. Datangnya EIC ke Bengkulu awalnya disebabkan oleh kesalahan navigasi dalam pelayaran dari Madras menuju Pariaman, dan adanya permintaan dari para penguasa Bengkulu setelah utusan EIC tersebut mendarat di Bengkulu. Bengkulu sendiri sudah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rempah-rempah dengan dua kerajaan yang terkenal, yaitu Slebar dan Lemau. EIC tiba di Bengkulu pada tahun 1685. Di Bengkulu, EIC kemudian melakukan hubungan dagang dengan masyarakat dan kerajaan Slebar. Untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, EIC kemudian membangun beberapa benteng di wilayah Bengkulu, yaitu Benteng York, Benteng Marlborough, dan Benteng Anna. Benteng Marlborough dibangun pada tahun 1714. Nama Marlborough sendiri berasal dari seorang jenderal Inggris terkenal, yakni John Cecil Duke of Marlborough, yang hidup di awal abad ke-17. Benteng ini dibangun dekat dengan tepi pantai dan terletak di sebuah tanah yang agak tinggi, agar dapat lebih mudah mengawasi wilayah tersebut. Dalam proses pembangunannya, EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Benteng ini dibangun dengan batu karang. Di sekeliling benteng, terdapat parit untuk pembuangan air sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Pembangunan benteng ini memakan waktu lama selama 5 tahun. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan EIC untuk menghadapi ancaman VOC, namun juga sebagai tempat yang berfungsi menjadi pusat permukiman. Di pertengahan abad ke-18, beberapa bangunan tambahan untuk gudang senjata dibangun di dalam benteng. Benteng juga mengalami perluasan karena pembangunan permukiman. Kemudian, pada tahun 1803, Benteng Marlborough berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah EIC yang berasal dari seluruh Hindia Timur. Setelah Inggris mendapatkan sebuah pulau yang kini dikenal dengan Singapura, wilayah Bengkulu berada di bawah kekuasaan Belanda setelah disepakatinya Traktat London pada tahun 1824. Di bawah kekuasaan Belanda, Benteng Marlborough tidak lagi menjadi pusat pertahanan militer seperti saat berada di bawah EIC. Belanda tetap menempatkan pasukannya di dalam benteng, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Residen Belanda di Bengkulu pun tidak tinggal di dalam benteng. Belanda membangun rumah khusus untuk residen yang berada di luar benteng. Belanda juga sempat merenovasi beberapa bagian benteng ini dengan tidak merubah bentuk benteng. Hingga tahun 1942, benteng ini digunakan oleh polisi Belanda sebagai markas. Setelah kedatangan Jepang, benteng ini digunakan sebagai basis pertahanan. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini digunakan polisi Republik Indonesia dan sebagai tempat pertahanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Benteng Marlborough yang terletak di tepian laut dengan struktur bangunannya yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat lengkap. Struktur bangunan inilah yang membuat benteng ini menjadi sangat istimewa. Denah benteng seperti kura-kura. Dinding bangunan terbuat dari bata dengan tebal rata-rata 1 meter. Lantainya dari ubin batu karang dan atap berupa genting. Pintu gerbang dan pintu ruangan terbuat dari kayu berengsel besi. Beberapa ruangan berfungsi sebagai ruang tahanan, gudang senjata, dan kantor. Bagian tengah benteng merupakan halaman luas dan terbuka. Untuk memasuki bangunan induk di dalam benteng, harus melewati pintu masuk utama berbentuk lengkung sempurna yang terletak di sisi barat daya. Pintu berupa struktur yang terpisah dan berdenah segitiga atau revlin. Sebelum sampai bangunan induk, terdapat jembatan yang menghubungkan antara pintu masuk dengan bangunan induk. Hal ini dikarenakan benteng dikelilingi parit yang mengikuti bentuk bangunan. Parit ini terletak di luar tembok benteng dengan 3 buah jembatan yang dapat diangkat. Parit ini dilakukan untuk pembuangan air sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Di lorong sebelum memasuki jembatan, terdapat 4 buah nisan yang 2 di antaranya merupakan peninggalan masa benteng York. Pada nisan-nisan tersebut, terdapat nama George Shaw 1704, Richard Watts SQ 1705, James Caan 1737, dan Henry Sterling 1774. Benteng ini berbentuk segi empat, memiliki bastion atau gedung jaga di keempat sudutnya. Bastion ini berbentuk segi 5 yang dikelilingi oleh tembok yang dilengkapi dengan celah intai berbentuk segitiga. Selain itu, benteng juga memiliki terowongan bawah tanah yang berfungsi sebagai penghubung keluar. Terowongan ini menuju ke Pantai Panjang, Tapak Padri, dan gedung daerah atau istana gubernur. Tetapi, karena tidak terpelihara, terowongan-terowongan tersebut akhirnya kini tertutup. Terdapat rencana untuk memungsikan kembali terowongan ini oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, namun belum terrealisasi. Saat ini, Benteng Marlborough menjadi tempat wisata yang ada di Provinsi Bengkulu dan menjadi pusaka yang sangat berharga bagi Bengkulu, di mana sekarang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.